stay down here to the spot. This is my class, Rodriguez. Monica, you better take that Superman shit somewhere else. Seorang tentara bayaran menyamar jadi guru SMA? Awalnya terlihat konyol, tapi justru inilah yang bikin film ini jadi penuh aksi brutal, dendam, dan keadilan ala jalanan. Film ini dibintangi Tom Berenger sebagai tentara bayaran bernama Shale. Ia harus melawan geng jalanan dan kartel narkoba yang menguasai sebuah sekolah di Miami. Lantas, bagaimanakah cerita aksi ini begitu menarik? Simak alur cerita filmnya bersama-sama. Diceritakan Shale yang masih menganggur memutuskan pergi ke pantai untuk menemui pacarnya Jane yang sedang jogging. Namun suasana santai itu berubah ketika seorang pria tiba-tiba menyergap mereka dari belakang. Sebelum Shale sempat bereaksi, penyerang melukai kaki Jane hingga ia tak bisa berdiri. Shale berusaha melawan dan berhasil membuat pria itu mundur, tetapi si penyerang kabur begitu saja. Jane segera dilarikan ke rumah sakit. Dalam keadaan terluka, ia mencurigai serangan itu berkaitan dengan Juan Lacus, siswa paling nakal sekaligus ketua geng di sekolah tempatnya mengajar. Shale diliputi amarah dan bersumpah akan mencari tahu siapa pelakunya. Namun Jane, meski kesakitan, memintanya tetap tenang dan hanya berharap ada guru pengganti yang bisa mengambil alih kelasnya selama ia pulih. Sayangnya, semua guru pengganti sudah penuh. Tidak ada pilihan lain, Shale memutuskan untuk turun tangan sendiri. So I need a teaching certificate. Rim, name. Tanpa sepengetahuan Jane, ia membuat identitas baru dengan nama James Smith, lengkap dengan riwayat akademik palsu, sehingga berhasil mendaftarkan diri sebagai guru pengganti di sekolah Jane. Namun sebelum itu, siapa sebenarnya Shale mulai terungkap. Beberapa hari sebelum kejadian, ia masih bekerja sebagai tentara bayaran. Jonathan Shale adalah veteran perang yang sudah kenyang pengalaman. Ia pernah dikirim dalam misi rahasia ke Kuba bersama 7 orang rekannya. Operasi itu gagal total, 3 rekannya gugur, sementara pemerintah menolak mengakui misi tersebut. Shale dan para penyintas terpaksa kembali tanpa dukungan. Just wait. Di sisi lain, Jane tetap setia pada profesinya sebagai guru di SMA Columbus, sekolah yang lebih sering dipenuhi kekacauan ketimbang suasana belajar. Perkelahian antar siswa kerap terjadi, dan Jane berulang kali turun tangan untuk melerai. Sikapnya membuat Juan Lacus tidak senang. Ia mulai menekan Jane dengan berbagai cara. Suatu insiden membuat Jane yakin bahwa Juan benar-benar mengawasinya. Ia melaporkannya kepada kepala sekolah Raul, berharap ada langkah tegas. Namun Raul menolak. Tanpa bukti kuat, ia khawatir keputusan disipliner justru menimbulkan masalah hukum. Kecewa dan gelisah, Jane pulang. I can't OT him for scared of him, and believe it or not, some I want a lawsuit on my hands. Saat menuju parkiran, ia kembali dihadang oleh Juan dan gengnya. Mereka meneriakkan ejekan dan mencoba menakut-nakutinya, tapi Jane berhasil menyelamatkan diri. Pengalaman itu meninggalkan rasa cemas. Jane sadar keselamatannya bisa terancam kapan saja. Itulah sebabnya Shale akhirnya memilih menyamar sebagai guru pengganti. Hari pertamanya di SMA Columbus pun tiba. Shale masuk dengan tenang, memperkenalkan diri kepada kepala sekolah Raul, lalu menuju kelas sejarah pertamanya. Di balik sikap ramah dan kalem, ia menyimpan tujuan tersembunyi, melacak Juan Lacus dan memastikan semua perbuatannya terungkap. Ketika Shale melangkah masuk ke kelas untuk pertama kalinya, suasananya benar-benar kacau. Para siswa ribut, saling berteriak, dan sama sekali tidak peduli pada pelajaran. Begitu ia mulai mengajar, ejekan pun bermunculan, instruksi diabaikan, dan kelas berubah seperti arena bebas tanpa aturan. Good morning, this goes Henry Alvin. Shale segera menyadari ada seorang siswa yang menonjol, penuh kesombongan dan sering membuat onar. Sikapnya sesuai dengan semua rumor buruk yang beredar. Saat istirahat, Shale berbincang dengan Daryl, guru bahasa Inggris, dan Hannah, pustakawan sekolah. Keduanya meyakini bahwa siswa itu mungkin terlibat dalam insiden yang menimpa Jane. Apalagi Jane sebelumnya berusaha menindak beberapa siswa bermasalah. Mereka juga menduga ada seseorang yang mengendalikan geng Raja Penghancur yang membuat sekolah kian tidak terkendali.
She wanted them truck case. Go back to the days when you could blood the gang unit. Shale mencoba meminta berkas siswa kepada kepala sekolah Raul, tetapi ditolak. Raul menegaskan bahwa staf sementara tidak berhak mengakses catatan pribadi. Dalam percakapan itu, Shale mulai melihat sisi lain Raul. Sebagai mantan polisi, Raul memilih masuk dunia pendidikan karena ingin memperbaiki keadaan dari dalam. Ia bahkan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Kota demi perubahan yang lebih luas. Meski begitu, Raul tetap waspada terhadap Shale yang muncul tiba-tiba sebagai James Smith. Merasa perlu bantuan, Shale menghubungi rekan lamanya. Awalnya mereka ragu, sebab bekerja di sekolah terdengar jauh dari dunia yang biasa mereka hadapi. Namun ketika mengetahui adanya dugaan keterlibatan narkoba, terlihat dari siswa yang memiliki barang-barang mewah seperti ponsel dan pager, mereka menjadi lebih tertarik. Narkoba berarti ada aliran uang, dan itu cukup alasan bagi mereka untuk turun tangan. Tim mulai memasang kamera tersembunyi di beberapa sudut sekolah guna mengumpulkan bukti. Now you want us to go through a dirt, huh? Because there's drugs here, and where there's drugs, there's... Hari berikutnya, Shale kembali ke kelas dengan sikap lebih tegas. Ketika beberapa siswa mencoba mengujinya, ia segera menghentikan dengan langkah yang membuat mereka terdiam. Salah satu siswa bahkan membawa pisau, namun Shale mampu meredakan situasi dengan cepat. Ia menegaskan aturan sederhana, hormati dirinya atau hadapi konsekuensinya. This is my class, Rodrigo. You better take that Superman shit somewhere else. Motherfucker, you broke my hand. Sejak itu, suasana kelas berubah. Shale mulai mengajar dengan cara berbeda, berbagi pengalamannya tentang Perang Vietnam dan bagaimana peristiwa itu membentuk dirinya. Anehnya, siswa yang tadinya hanya berisik mulai mendengarkan. Beberapa bahkan terlihat menghargai caranya berbicara, dan perlahan rasa hormat tumbuh terhadap guru baru mereka. Yo, what's up? Di kelas, Shale mulai berhasil menegakkan ketertiban. Namun, sekelompok siswa tetap tak terkesan dan memilih mengamati dari belakang tanpa banyak bicara. Sementara itu, kepala sekolah Raul mendengar laporan ada masalah di kelas Shale dari seorang siswa yang pergi ke ruang perawat. Mengira situasi genting, Raul segera datang. Namun yang ia temukan justru berbeda. Para siswa duduk rapi, memperhatikan pelajaran sejarah dengan serius. Pemandangan seperti itu jarang ia lihat dari guru pengganti. Meski begitu, Raul tetap mengingatkan Shale bahwa disiplin fisik dilarang keras di sekolah. Shale menegaskan dirinya hanya membela diri, dan Raul akhirnya memberinya 2 minggu lagi untuk membuktikan metode pengajarannya. Walau hasilnya terlihat baik, Raul semakin curiga. Ia merasa ada yang tidak wajar dengan sosok James Smith ini, dan diam-diam mulai menyelidiki latar belakangnya. Tanpa disadari Raul, Shale sudah menyadap telepon kantor, sehingga ia tahu sedang diawasi. Which is good. Sementara itu, Jane sudah diizinkan pulang dari rumah sakit. Meski senang bisa kembali ke rumah, ia belum tahu sepenuhnya apa yang dilakukan Shale di sekolah. Di kelas, Shale makin dihargai oleh sebagian siswa. Jerome dan Liza mulai melihatnya bukan sekadar guru pengganti. Namun Juan Lakas tetap membuat onar. Suatu hari, ia datang terlambat dan Shale menegurnya dengan cara sederhana, menyuruhnya menulis permintaan maaf di papan tulis. Dari situ, Shale melanjutkan dengan nasihat tentang bahaya bergabung dengan geng, mengingatkan murid-murid bahwa jalan itu hanya membawa kerugian. Setelah rapat fakultas, Raul memanggil Shale untuk berdiskusi soal pendekatan tersebut. Sekilas tampak mendukung, tetapi Shale menemukan sesuatu yang mengejutkan dari rekaman kamera tersembunyi. Raul ternyata bertemu diam-diam dengan Juan dan memberi arahan agar Shale disingkirkan. Menyadari ancaman nyata, Shale menjadi lebih waspada. Ia mulai mengenakan rompi pelindung dan menyiapkan langkah berjaga-jaga. Suatu sore, saat ia hendak keluar sekolah, Juan dan gengnya mencoba menghadangnya. Raul bahkan memerintahkan 2 penjaga keamanan ikut membantu memojokkan Shale. Kejar-kejaran pun terjadi hingga masuk ke perpustakaan. Di sana, Shale menggunakan kecerdikan untuk menguasai keadaan. Ia berhasil membuat geng melepaskan sebagian senjata mereka, lalu memancing mereka lebih jauh ke dalam ruangan.
Ia bersembunyi di balik rak, memanfaatkan buku-buku untuk mengalihkan perhatian lawan. Namun rencana itu tak sepenuhnya berhasil. Dalam kekacauan, Juan berhasil mendapatkan senjata shell yang sebelumnya diamankan. Ia kemudian menembak ke arah Shale, mengenai dada bagian pelindungnya. Shale terjatuh dan semua mengira pertarungan sudah selesai. Juan bersiap pergi sambil memerintahkan anak buahnya menguasai perpustakaan. Namun tiba-tiba Shale bangkit, menyerang balik, lalu menjatuhkan Juan dan melemparkannya keluar jendela. Meski penuh luka, ia masih mampu berjalan menyusuri lorong. Kepala sekolah Raul yang keluar dari kantornya kaget melihatnya. Beberapa hari kemudian, Daryl berkunjung ke apartemen Jane. Saat berbincang, ia melihat foto Jane bersama Shale, lalu menyadari bahwa guru pengganti James Smith sebenarnya adalah Shale. Ketika Jane menanyakan langsung, Shale tidak lagi menyembunyikan kebenaran. Ia menjelaskan bahwa geng Kings of Destruction menjual narkoba di sekolah dengan Raul sebagai bagian dari jaringan. Bersama Juan, mereka bekerja untuk seorang bandar bernama Johnny, sosok yang selalu sulit disentuh hukum. Shale menegaskan bahwa perjuangannya bukan sekadar demi Jane, tetapi untuk membersihkan sekolah dan memberi murid-murid masa depan lebih baik. Sementara itu, tim Shale melacak geng KOD yang akan melakukan transaksi di dermaga. Shale segera bergabung. Di sana, ia bertemu pria pribumi Amerika yang pernah menyerang Jane, yang ternyata adalah saudara Johnny. Saat transaksi berlangsung, Shale dan tim menyerang. Mereka menggagalkan kesepakatan, membuang narkoba ke laut, serta mengambil uangnya. Uang itu tidak ia simpan, melainkan dipakai membeli perlengkapan sekolah, olahraga, dan musik bagi para siswa. Drug dealer? No. Hey there, big guy. I guess we're even though. Keesokan harinya, berita kegagalan transaksi sampai ke telinga Johnny. Ia marah karena kehilangan uang sekaligus saudaranya, lalu menekan Raul untuk menyelesaikan masalah sebelum semakin rumit. Hari itu, Raul tiba di sekolah ketika Shale mengumumkan lewat pengeras suara bahwa sekolah menerima sumbangan besar dari komite reklamasi, disertai jamuan untuk siswa dan staf. Shale dipuji semua pihak, sementara Raul hanya bisa menahan kekesalan, sadar bahwa jika kebenaran terbongkar, masa depannya akan runtuh. Shale pun semakin dipandang sebagai pahlawan sekaligus pembimbing. Daryl yang kini tahu identitas aslinya menawarkan bantuan untuk menyingkirkan Kings of Destruction bersama-sama. Shale awalnya menerima dukungan Daryl, namun ketika ia mengungkap keterlibatan Raul dalam jaringan narkoba, Daryl menolak mempercayainya. Ia mengira tuduhan itu bermuatan pribadi. Sementara itu, Raul justru menghubungi Johnny dan memberitahu bahwa Shale adalah orang yang menggagalkan transaksi dan mengambil uangnya. Malam itu, Johnny mengirim 2 orang untuk menyerang Shale di jalan. Mobilnya ditembak hingga oleng dan menabrak sebuah rumah. Raul merasa masalahnya selesai, tanpa sadar membuat kesalahan lain. Ia mengunci sekolah saat Daryl dan Lisa masih berada di dalam. Ketika mencari jalan keluar, keduanya menemukan Raul sedang memuat narkoba ke bus sekolah. Mereka ketahuan, lalu Juan dan kelompoknya dikerahkan untuk mengejar. Daryl meminta Lisa bersembunyi dan mencari Shale, sementara ia mengalihkan perhatian ke arah gedung olahraga. Namun, di sana Raul sudah menunggu. Daryl terpojok dan akhirnya tewas. Keesokan harinya, Raul merasa aman di kantornya hingga mendengar kabar mengejutkan. Shale ternyata masih hidup. Siswa-siswa memberitahu Shale bahwa Daryl meninggal, sementara Raul sudah menyebarkan kabar palsu seolah Shale juga telah tiada. Saat Shale mencari penjelasan, ia menemukan Wolfson yang akhirnya mengaku bahwa Raul telah lama bekerja sama dengan Johnny Glades, menggunakan sekolah sebagai tempat penyelundupan. Korupsi itu bahkan sudah berlangsung sejak Raul masih menjadi polisi. Tell me about Glade. Wanted me to hire some people to bodyguard the incoming. Flatter's gonna get you killed. When he became a teacher, then they just started. Di saat yang sama, Jane mengirim pesan mendesak. Shale segera menuju apartemennya dengan menyamar sebagai pengantar.
Ia berhasil masuk dan melumpuhkan satu penyerang, tetapi lebih banyak orang datang, hingga ia terpojok dalam situasi berbahaya. Seorang penyerang muncul, dan di tengah kericuhan Jane akhirnya mengungkap bahwa Shale sebenarnya seorang tentara bayaran. Hal itu mengejutkan mereka. Mengapa seorang tentara bayaran menyamar sebagai guru? Berita itu sampai ke Johnny, sang gembong narkoba, yang segera memerintahkan agar Shale disingkirkan. Salah satu orang mencoba menembak, tetapi perhatian mereka teralihkan saat pemilik rumah Jane mengetuk pintu. Kesempatan itu dimanfaatkan Shale untuk melepaskan diri dan melumpuhkan para penyerang, menyisakan satu orang yang berhasil menangkap Jane dan mengancamnya. Shale tak bisa bertindak cepat, namun tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata Jerome yang berhasil mengambil senjata dan menolong Jane. Setelah keadaan tenang, Lisa segera menarik Shale dan menceritakan kebenaran tentang Daryl serta siapa dalang di baliknya. Menyadari waktu semakin sempit, Shale membawa Jane ke tempat persembunyian agar aman, lalu kembali bersiap menghadapi ancaman yang tersisa. Di saat yang sama, kabar buruk mengguncang markas Johnny. Jasad Juan ditemukan di mobil yang terparkir, membuat Johnny, Raul, dan orang-orangnya marah dan semakin yakin Shale adalah penyebabnya. George. Yeah. It's Louis Beaver. Tell him to sit. Sementara itu, Shale telah lebih dulu bergerak di sekolah. Ia menempatkan timnya di beberapa titik penting, lalu turun bersama Holland ke ruang bawah tanah di mana narkoba disembunyikan. Mereka merencanakan untuk menghancurkannya. Saat mendengar kelompok Johnny sudah mengepung sekolah, Shale meminta Holland melanjutkan pemasangan bom, dan ia sendiri bersiap menghadapi Raul secara langsung. Raul mencoba menahan Shale dengan percakapan, sementara anak buahnya berusaha menyusup. Namun tim Shale lebih sigap dan berhasil melihat para penembak tepat waktu. Baku tembak pun pecah, meninggalkan situasi kacau. Berkat strategi yang matang, sebagian besar penyerang berhasil dilumpuhkan meski dua anggota tim Shale gugur. Di sisi lain, Johnny dan kelompoknya masuk ke ruang bawah tanah untuk mengamankan narkoba, tetapi justru terjebak oleh jebakan Holland. Ledakan besar menghancurkan seluruh tempat penyimpanan. Sesuai arahan Shale, Holland membiarkan Johnny tetap hidup, namun orang-orangnya tidak seberuntung itu. Saat Holland melemahkan lawannya, Raul datang diam-diam, menembaknya, dan membantu Johnny melarikan diri. Pertarungan pun semakin sengit. Shale sempat melumpuhkan Raul, tetapi Johnny berhasil menembaknya di bahu. Saat situasi terlihat genting, Holland yang terluka parah bangkit terakhir kalinya, menembak Johnny sebelum akhirnya tewas. Kini hanya Shale dan Raul yang tersisa. Pertarungan terakhir pun berlangsung, dan Shale berhasil menundukkan Raul. Hampir semua orang dalam konflik itu berakhir tragis, menyisakan Shale dan Joey yang berjalan keluar dari reruntuhan. Dalam percakapan singkat, mereka bercanda tentang kemungkinan Shale kembali menyamar sebagai guru untuk membongkar jaringan gelap lain. Karena bagi mereka, perjuangan tidak pernah benar-benar usai. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending, yang begitu mengagumkan.